Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara. Suara saya jelas. Mungkin ada yang chatting di chat kalau suaranya jelas. Tes, tes. Baik, jazakallah khair. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Muhammad sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, yaitu mengkaji khasanah ilmu Islam yang ya mulai 2 pekan kemarin ya kita membuat ya kajian di Masjid Kurmaku, kemudian kita online kan. Ya harapannya ini adalah persiapan ketika kita nanti mengundang Ustadz yang mungkin benar-benar kompeten untuk mengisi di Masjid Kurmaku ini. Ya tentunya teman-teman, kalau kita mengundang Ustadz, maka benar-benar kita perhatikan dalam hal kehadiran kita, karena para asatidz kita itu sudah berusaha meluangkan waktu untuk mengisi, ya, sehingga harapannya ketika datang ke sini ya beliau melihat ramainya masjid ini, ramainya sudah siap untuk belajar, sudah siap bukunya dan seterusnya. Karena itu sebelum itu kita lihat ada perkembangan yang bagus, maka kita tidak berani untuk mengundang Ustadz ya. Karena walaupun Ustadz itu ikhlas, ya, ikhlas ketika datang benar-benar ngajar, walaupun cuma 1-2 orang tetap jalan, ya. Tapi kita sebagai murid itu haruslah apa istilahnya? Kalau misalkan Ustadz itu bisa ngisi di tempat yang lain, maka lebih dibutuhkan tempat lain, maka silahkan. Itu yang kita harapkan. Jadi kita siapkan dulu kondisi di hari Sabtu sore ini. Kalau kita sudah melihat perkembangan yang bagus, maka kita berani ngundang Ustadz. Ya, dengan dana yang cukup kita berani. Tapi kalau belum, maka lebih baik ustadz-ustadz yang sudah waktunya padat sibuk itu berada di tempat lain dan ngajar di tempat itu, sehingga tidak membagi, sehingga percuma nanti waktunya. Demikian. Baik, Bapak sekalian, ya kita insya Allah pada kesempatan ini yaitu mengkaji tentang tafsir, ya tahsin, tafsir tadabbur. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, ini sudah sering kita bahas terutama di anak-anak SMP ya. Cuman ada perbedaannya, karena anak-anak SMP ini tujuannya adalah kita memahamkan dan membiasakan ilmu nahwu sorof juga, maka kita membahas i'rab ya secara detail. Mungkin bisa ditanyakan anak-anak SMP bagaimana kita membahas ya dari i'rabnya, kemudian perbedaan lafadznya dari sisi ilmu qiraah, kemudian penafsiran berdasarkan ilmu qiraah, kemudian ilmu bahasa seperti apa, itu dibahas secara detail di SMP. Nah, tapi karena kita ini adalah untuk umum, maka kita tentunya nggak sampai seperti itu. Intinya adalah kita bisa praktek tahsin dasar, ya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca di juz 30, surat-surat juz 30, kemudian tafsir secara ringkas ya, agar kita nanti ketika membaca itu benar-benar memahami, benar-benar ketika membaca itu sudah terbayang apa sih maksud dari surat yang kita baca. Ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengamalkan. Nah, itulah
hal yang penting yang mungkin di kajian Sabtu ini kita jelaskan. Jadi tidak sampai ke dalam. Baik, ini sudah saya ringkaskan teman-teman di slide. Sebenarnya saya ingin menunjukkan kitabnya, tapi khawatir juga memberatkan. Akhirnya ya saya berusaha untuk membuat slide-nya. Yang jelas pelajaran tafsir itu teman-teman itu kalau kita membahas itu sangat apa ya hati-hati. Ya, kenapa? Karena kita berbicara sesuatu yang itu terkait Allah. Maka tidak boleh bagi kita berbicara sembarangan. Ya, asal menurut pendapat pribadi tidak boleh. Maka tentunya kita harus berdasarkan referensi. Nah, referensi ini teman-teman sekalian tentunya semakin lengkap, semakin banyak kitab tafsir yang kita baca, maka kita semakin mendapatkan penjelasan yang komplit. Karena setiap kitab tafsir itu memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Ada yang sisi kelebihannya dalam hal bahasa, ada yang ringkasnya, ada yang komplit, dan seterusnya. Ya, nanti intinya adalah ketika kita membahas kitab tafsir ini tidak boleh kita asal ngarang ya dan menurut pendapat kita pribadi. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman ini ada beberapa referensi ya. Yang pertama adalah At-Tahrir wa Tanwir. Ini kitab yang luar biasa. At-Tahrir wa Tanwir ini yang ditulis oleh Ibnu Ashur. Ini setahu saya dari membaca kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir, Sa'di dan seterusnya banyak ini paling komplit ya. Jadi Ibnu Ashur itu membahas dari sisi bahasa juga dapat, kemudian dari sisi pemaknaan katanya kenapa kok milih lafaz ini dapat, kemudian harfu jar itu dibahas detail ya. Harfu jar itu kan kadang beda-beda. Nah, ini harfu jarnya ini ditempatkan di sini seperti sebagai apa, terus mengapa kok begini itu detail banget. Itu Ibnu Ashur. Kemudian yang kedua, ya kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana yang kita sudah paham ya, Ibnu Katsir ini luar biasa menyusun tafsir bil maksud. Kemudian yang ketiga ada nanti kitab Tadabbur wal Amal. Jadi ini sebenarnya mushaf, kemudian ditulis bagaimana mentadaburinya dan bagaimana mengamalkan. Kemudian kita juga akan membahas tentang ini tafsir Aisarut Tafasir. Ya, karya Abu Bakar Al-Jazairi. Intinya, saya sudah sampaikan bahwa di sini kita tidak mengarang ya. Jadi kita menyampaikan ini ada referensinya dan kita hanya menyampaikan dalam bentuk yang mudah-mudahan bisa ditangkap dengan cepat. Nah, nanti kalaupun ada jenengan melihat sebuah kesalahan atau apa, tidak apa-apa, jenengan sampaikan ke saya. Nah, kalau ada kesalahan maka kita akan ralat di pertemuan berikutnya. Karena ingat, tafsir ini adalah tidak mudah dan pemahaman bahasa Arab, nahwu sorof itu mutlak harus kita benar-benar pelajari sebelum kita membahas ini. Ini adalah surat Al-Masad ya. Sekarang kita baca surat Al-Masad dan surat Al-Lahab. Jadi yang dikenal di Indonesia itu biasanya kalau enggak surat Al-Masad ya surat Al-Lahab. Al-Masad ya Al-Masad ini adalah ya seperti tali ini ya. Ini gambaran tentang Al-Masad. Jadi tali yang itu berserabut. Jadi mungkin masad ini masad dunia yang masih sederhana. Ya, tapi nanti masadnya neraka ini lebih tajam daripada ini. Ini Al-Masad. Yaitu dari surat terakhir, surat yang kita baca nanti. Kemudian kenapa Al-Lahab? Ya ini bercerita tentang Abu Lahab dan juga ada kata-kata Al-Lahab nanti ketika kita membaca ayat ini. Nah, makanya sering dikenal dengan Al-Lahab dan Al-Masad. Tapi ada yang unik, teman-teman. Istilah Al-Lahab ini menurut Ibnu Ashur ini hanya diketahui oleh atau dijelaskan atau dimunculkan oleh salah seorang ulama tafsir saja. Jadi bukan banyak ulama ya. Beda kayak Al-Masad, beda kayak nanti Tabbat Yada ya. Nah, nanti kita akan jelaskan dikit-dikit sehingga kita memahami bahwa sebenarnya nama surat itu tidak hanya satu, bisa disebut macam-macam. Gitu. Baik, kita mulai ya. Bismillah.
Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah 4 nama yang disebutkan oleh Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya eh, yang tadi saya sebutkan, At-Tahrir wa Tanwir. Yang pertama, beliau menyebutkan surat ini disebut juga dengan surat Tabbat, ya, surat Tabbat. Nah, sebagaimana ini ada di awal kata dari ayat pertama, yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, tabbat yada. Nah, yang menggunakan istilah ini, ya, yang menggunakan istilah ini surat tabat itu diantaranya adalah Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab Jami'-nya. Kemudian mayoritas mushaf menggunakan lafaz ini dan juga kitab tafsir, ya. Kemudian di Al-Itqan ini maksudnya tulisan Imam As-Suyuti, ya. Ini juga mengatakan nama surat ini adalah surat Tabat. Terus kemudian ini juga disebut dengan nama surat Abi Lahab. Nah, kenapa? Karena memang ini menyebutkan tentang Abu Lahab, ya. Surata atau suratu, ini bukan surata, ya. Suratu Abi Lahab. Suratu Abi Lahab. Yang memberikan nama ini, teman-teman, itu jamaah ahli tafsir, ya. Itu sebagian menyebut dengan nama. Kemudian juga disebut surat Al-Lahab. Nah, ini yang Al-Lahab itu artinya adalah nyala api yang bergejolak, ya, lidah apinya. Ketika api kita nyalakan, maka dia akan ada seperti lidah apinya, ya, yang apa istilahnya, warna merah, warna oranye dan seterusnya itu, ya. Nah, itulah yang disebut Al-Lahab. Nah, yang memberikan nama ini adalah yang diketahui Ma'asyur hanya Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya. Nah, yang terakhir yang dikenal juga nama Al-Masad, ya, yaitu nama ini di sebagian mushaf disebutkan nama itu dan juga tafsir. Ya, ala kulli hal intinya kita mengenal ada 4 nama, ya, surat Al-Masad ini. Ya. Yang pertama adalah Tabat, kemudian Al-Masad, ya, kemudian Abi Lahab dan Allah. Baik. Nah, berikutnya, nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang surat Al-Lahab. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa jumlah ayatnya adalah 5 ayat. Duh, berarti ada yang ayatnya berbeda. Iya. Kalau secara lafaz, teman-teman, itu bisa jadi sama dari awal sampai akhir, ya, sama. Tapi penggalannya itu kadang-kadang berbeda. Nah, nanti kalau membahas suatu surat tertentu maka kita akan sampaikan. Ya, contohnya surat An-Naba dan paling gampang Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah. Kadang penggalannya berbeda, ya. Ada yang mengatakan eh, ketika ayat terakhir itu, ya, ada yang nyambung langsung dan ada yang memenggal, memotong di bagian akhir surat Al-Fatihah. Nah, tapi kalau surat Al-Masad ini semuanya sepakat bahwa jumlahnya adalah 5 ayat. Kemudian ini juga sepakat bahwa diturunkan di Mekah, ya. Kalau ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian urutan turunnya ini diturunkan setelah surat Al-Fatihah dan sebelum surat At-Takwir, yaitu surat ke-6 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Nah, ini menurut Ibnu Asyur, ya, dalam kitab tafsirnya. Kemudian surat ini adalah surat ke-111. Surat ke-111. Kemudian gambaran isinya, ya, teman-teman sekalian, ini paling tidak ada 2 di surat Al-Lahab ini. Yang pertama adalah ini adalah ancaman keras kepada Abu Lahab. Ya. Kenapa kok diancam? Ya karena nanti ada kisahnya, ya, secara detail akan kita sampaikan. Intinya adalah ketika Rasulullah SAW berdakwah, gitu ya, di suatu saat itu, Abu Lahab itu ngikutin di belakangnya dan selalu mementahkan apa yang didakwakan oleh Rasulullah. Gambarannya ketika Rasulullah SAW
eh, suatu ketika naik ya di Bukit Sofa, nanti kita jelaskan ceritanya. Ya, kemudian berkumpul para kabilah, terutama Quraisy saat itu. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang la ilaha illallah, kemudian beliau menceritakan bahwa ada adab yang pedih. Nah, secara tiba-tiba Abu Lahab ini berteriak menjelaskan bahwa tabban laka sa'iral yaum. Ya, celaka bagimu wahai Muhammad pada seluruh hari. Alihada jama'tana, apakah dengan ini ya, apakah dengan sebab ini kamu mengumpulkan kita semuanya? Nah, jadi Abu Lahab ini mengucapkan tabat. Ya. Awal mula ia mencela Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata ini. Sehingga Allah lah yang langsung membela Rasulullah SAW ya, dengan menurunkan surat ini. Ya, itulah at-tabbu ya, tabat at-tabbu itu adalah doa agar mendapatkan kerugian ya dan doa kecelakaan atau apa istilahnya? Sebutan agar orang itu celaka. Jadi yang pertama didoakan dapat kerugian, yang kedua ya celaka, benar-benar celaka. Ini adalah makna dari atap. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini adalah peran istrinya. Ya. Peran istrinya ini juga luar biasa dalam hal apa melawan Rasulullah SAW dan mengompori suaminya. Ya. Jadi suami istri ini bekerja sama untuk hal kebatilan. Ya, karena itu teman-teman ini sebenarnya merupakan pelajaran berharga bagi seorang suami dan istri. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab dan istrinya. Ya, ini gambaran besar nanti isi dalam surat Al-Lahab. Nah, ini adalah kisah asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya surat ini. Jadi ini ada di Bukhari dan Muslim, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala an qala, Ibnu Abbas berkata, "Lamma nazalat wa andir ashirataka al-aqrabin." Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud ini adalah surat bagian surat Asy-Syu'ara ya. Tapi ada yang menyebutkan lagi ya sebenarnya bukan ayat ini. Karena berdasarkan urutan ya berdasarkan urutan ini surat ini adalah akhir ya bagian-bagian agak agak ke belakang turunnya. Tapi sebagian ulama mengatakan ya yang mirip dengan ini. Nah, ketika ini wa andir dan peringatkan asyirotaka al-aqrabin ya, keluarga dekatmu bahasa kita, maka langsung dilaksanakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala safa. Jadi setelah turun ayat ini langsung bahasa kita gercep ya, gerak cepat Rasulullah SAW mengamalkan ayat ini, beliau naik di Bukit Sofa ya, kemudian faja'ala yunadi, kemudian beliau memanggil ya, ya Bani Fihr. Nah, Bani Fihr ini adalah kalau teman-teman anak-anak SMP sudah belajar ya tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Ya, Quraisy itu adalah sebutan dari anak-anaknya Fihr ibnu Malik. Nah, jadi ya Bani Fihr maksudnya apa? Ya Quraisy, ya Bani Adi, li butuni Quraisy. Jadi butuni Quraisy ini juga istilah teman-teman. Maksudnya apa? Butun ini adalah ada kabilah ya dan ada butun. Nah, bahasa kita sederhananya ada desa gitu ya. Dan ada mungkin bagian kecil dari desanya. Kalau kabilah itu sebuah suku misalkan ya, maka bagian kecilnya itu namanya butun. Tapi ulama lain itu menyebutkan enggak, butun itu ya kabilah itu. Intinya ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini kita pahami saja bahwa yang dipanggil saat itu adalah Quraisy ya. Suku-suku dalam Quraisy dipanggil semuanya oleh Rasulullah SAW ya dengan beliau naik di Bukit Sofain. Hatta ijtama'u, hingga mereka itu berkumpul. Setelah berkumpul, nah
Apa yang disampaikan Rasulullah ini beberapa hadis berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan ya sobaha, artinya ini peringatan adanya musuh yang dia itu datang pagi-pagi untuk menyerang. Itu ya sobaha, peringatan genting. Nah, bahasa kita peringatan genting. Nah, ada yang menggunakan lafaz itu. Ada yang menggunakan lafaz ini. Faja'alar, nanti ada ya. Faja'alar rojulu ida lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandura ma huwa. Sampai-sampai ya ini karena berkumpul kondisinya kayaknya dilihat itu genting sekali gitu kan. Rasulullah sampai teriak karena ini Rasulullah sudah dikenal sebagai seseorang yang jujur. Nah, ketika Rasulullah memperingatkan seperti itu, maka ini sesuatu yang genting sekali. Memang genting sekali. Karena itulah mereka segera berkumpul sampai-sampai apa? Orang atau suku yang kepala sukunya nggak bisa keluar, itu mengutus utusan untuk mendatangi Rasulullah SAW yang di Bukit Sofa tadi. Sehingga mereka berkumpul. Kemudian, Faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Datanglah Abu Lahab dan Quraisy itu ya berkumpul di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa. Setelah itu, faqala, Rasulullah bersabda, Aro'aitakum lau, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya akhbartukum, aku mengkhabarkan kepada kalian, anna, bahwasanya khailan bil wadi, ada sepasukan kuda, khailan bil wadi, di lembah, turidu an tughira alaikum, yang dia akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kamu akan membenarkan aku? Kemudian Quraisy itu menjawab, qalu na'am, ya, kami membenarkan kamu. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Kami nggak pernah suatu saat itu ngetes kamu ya, nitipin sesuatu atau menguji, kecuali kamu itu dalam keadaan yang jujur, nggak pernah bohong. Kemudian Rasulullah setelah mendapatkan kepastian, ya yakin bahwa orang-orang Quraisy sudah menyatakan bahwa Rasulullah nggak mungkin bohong, gitu ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dakwanya. Fa inni nadhirun lakum. Maka sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian. Baina yadai, di hadapanku ada adab yang syadid. Adab yang sangat pedih. Adab yang sangat mengerikan. Dalam lafaz yang lain itu sampai mengatakan ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi langsung dakwahnya. Nah, ketika mendengar ini teman-teman, ya muncullah Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka sa'iral yaum. Celaka wahai kamu Muhammad pada semua hari. Alihada jamak tanah. Apakah dengan sebab ini kamu ngumpulin kita semuanya? Nah, dalam riwayat lain teman-teman, itu sampai Abu Lahab ini ya setelah turun ayat ini ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dia membawa batu. Ketika Nabi Muhammad SAW ya berdakwah kepada setiap kabilah gitu ya. Karena ini sudah diperintahkan untuk berdakwah. Abu Lahab itu mengikuti di belakang Rasulullah SAW, bahkan melempar batu, ya. Bahkan ada yang riwayat mengibaskan tangannya, sehingga disebut kenapa kok ini tabat yada, ya. Tabat itu kan kecelakaan. Kenapa kok tangannya Abu Lahab? Kenapa? Karena Abu Lahab menggunakan tangannya untuk satu meremehkan Rasulullah SAW, yang kedua melempar batu. Sehingga apa? Disebutkan ada luka-luka. Tapi Rasulullah tidak bergeming. Terus untuk berdakwah. Inilah sebab turunnya ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Kita baca dulu teman-teman untuk surat ini dan nanti saya jelaskan bagian-bagian yang biasanya karena saya ngajarnya kebanyakan anak-anak ya dan remaja, nanti saya tunjukkan rata-rata kesalahan itu di mana. Kita baca dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ayat pertama ini teman-teman, seringkali kesalahan terletak pada ketika tabbat, ya. Tidak ada hamesnya. Harusnya tabbat satu. Kesalahan yang kedua, hamesnya itu berubah jadi huruf C karena dipaksakan. Tabbat. Nah, jadi tabbat saja nggak ada hamas keliru. Tabbat terlalu dipaksakan juga keliru. Yang benar gimana? Tabbat. Ya. Kemudian yada. Nah, ini ya yada ini adalah alif mat bertemu dengan hamzah. Kita sebenarnya boleh membaca 2, 4 atau 5. Ya, 2, 4, 5 boleh. Ini anak-anak hafal tahajidnya ini ya. Alif mada munfasil jaiz itsnan au arba au khamsu harakat. Nah, mereka hafal. Sehingga tahu oh bisa dibaca 2, bisa dibaca 4 dan bisa dibaca 5. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Kalau kita membaca 2, ya maka kita harus benar-benar paham tentang namanya qasar munfasil. Ya, qasar munfasil. Ini adalah riwayat thayyibah. Jadi kita harus masuk ke ilmu qiraah namanya Hafiz an Asim riwayat thayyibah. Sedangkan yang kita baca biasanya itu riwayat Syatibiyah. Jadi hati-hati. 2 ini bukan untuk pemula. Membaca tabbat yada abi lahab itu bukan untuk pemula, tapi untuk tingkatan mahir yang dia memang sudah faham benar ilmu qiraah. Ya, karena kalau mencampur, ya mencampur bacaan itu tidak boleh. Misalkan munfasil di sini dibaca 2, kemudian munfasil di tempat yang lain dibaca lebih dari itu, tidak boleh. Kalau sudah 2, 2 terus. Nah, kemudian bisa dibaca 5, tapi kembali ini juga kita harus paham beneran. Nah, yang paling aman teman-teman, ya ini juga disebutkan oleh guru-guru kita dan kita anjurkan ke anak-anak, bacalah dengan 4. Ya, 4 harokat ini aman. Kenapa? 4 harokat ini dimiliki atau tawasud ini dimiliki oleh banyak mat ya, dan kalau misalkan kita membaca stabil dengan 4 itu masih aman. Ya, walaupun di beberapa titik mungkin ada sedikit bahaya, tapi 4 ini yang jauh lebih aman daripada kita membaca 2 atau membaca 5. Ya, jadi kita sarankan membaca mat arid li sukun, mat muttasil, mat munfasil ini sekitar 4 harokat. Ya, sekitar 4 harokat. Kalau mat arid kan nanti bisa 5, ya kan? Bisa 6, tapi 4 ini sudah cukup mewakili. Jadi kita biasakan membaca 4 harokat. Kemudian yang kesalahan berikutnya adalah abi. Tabbat yada abi, ya abi. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena apa? Karena untuk abi itu namanya tashil. Ini riwayat lain juga. Kalau kita baca dengan riwayat Hafiz an Asim, riwayat Syatibiyah, maka kita harus membaca dengan a. Tabbat yada abi. A harus jelas. Nah, kalau anak-anak ada yang baca abi-abi, nah itu tolong diingatkan, enggak, kita bukan membaca riwayat yang lain. Anak A-nya harus jelas, hamzahnya harus jelas. Kemudian lahabiu bukan lahabiu ya. Kemudian biu masuk hidung, guna watab. Nah, ini adalah mauquf alai, harfu musyaddad mauquf alai. Artinya apa? Ditahan sebentar. Bukan watab, watab enggak. Watab. Ya ditahan sebentar. Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama ya, ini adalah mat munfasil, ma 4 harokat. Kemudian al, ya masuk ke ghain ini tebal. Al, bukan aghna, apalagi agna. Al, al, ya.
Ini butuh latihan. Ya, bukan agak, bukan alna, bukan al. Karena ghain ini huruf tebal. Kemudian anhu maluhu ini adalah dibaca dua harokat, namanya matsilah sughra, ya. Wa ma kasab, biasa, ya. Terus ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sayas, ya ini huruf tipis masuk ke shad tebal. Sayas. Nah, inilah pentingnya tahajud, teman-teman, ya. Kadang-kadang ngapain sih kok belajar ngeja? Kan kita nggak zaman tuh belajar ngeja. Ini kalau kita nggak belajar ngeja, maka yang terjadi adalah kita akan baca kayak gini. Sayas lanaron. Nah, itu sama dengan merubah huruf shad ini menjadi huruf sin. Nggak ada bedanya. Sayas lanaron sin itu. Nah, kalau kita tahaji saya shad sakinah shad tebal. Yals, yals. Nah, kita lihat ya masuk ke shad benar nggak? Kalau yas salah. Yals. Oh, sudah benar. Oke, sambung. Sayals. Oke. Nah, lanjut. Nah, seperti itu. Ya, inilah pentingnya belajar tahajud. Sayals lana rol. Nah, ro ini adalah huruf ikhfa, ya. Jadi pengucapan huruf ikhfa juga ada sendiri, ya. Ini perlu nanti pelan-pelan berlatih. Na ro huruf tebal, na ro ya, masuk ke dal huruf tipis. Na ro za, ya. Lidah itu tidak boleh nempel, bukan naronda, salah. Naronda. Kemudian za lidahnya keluar, ya. Za tidak keluar terlalu jauh, tapi ada yang keluar. Za. Naronzata, ya. Ta lahab, biasa. Kemudian berikutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamro tebal, ya. Wamro, ro-nya tebal. Atuhu biasa. Nah, biasanya ini yang hamma ini dibaca dengan hammalatal hatab. Ada lagi nih, hammalatal hatab, hatab. Padahal ini huruf ha, ya. Itu sama saja ngerubah huruf ha menjadi huruf ha. Nah, ini berbahaya, ya. Ini sudah lahan yang jali, lahan yang jelas sekali. Maka nggak boleh ngimamin, karena bisa merubah makna Al-Quran. Ha ya ha, bukan ha. Nah, wamra'atuhu hammalatal hatab. Toknya tebal, bukan hatab. Hatab itu tak. Hatab. Toknya tebal. Berikutnya, fi jidiha hablum mim masad. Nah, kesalahan sering terjadi fi jidiha hablum. Ya, harusnya hablum pakai ha. Kemudian kesalahan sering terjadi juga terlalu terburu-buru ketika hablum. Hablum, ya, terburu-buru jadi apa? Hablum hablum atau hablum mim masad, terburu-buru. Nah, karena ini mim syaddah, ya teman-teman sekalian, ini gunanya kamilah sempurna. Maka jangan terburu-buru. Fi jidiha hablum mim masad. Demikian. Nah, ini sebagian nanti perlu ini ya, sebenarnya nanti baca bareng, kemudian kalau terdengar ada yang keliru, ulangi lagi seperti itu. Itu cara tahsin yang bagus. Baik, secara tahsin sudah. Sekarang kita pahami per ayatnya. Yang pertama teman-teman, ayat pertama, tabbat yada abi lahabiu watab. Nah, tabbat ini diulang dua kali. Tabbat kemudian watab. Nah, ini adalah penguatan. Ya, bahasa kita adalah benar-benar. Nah, makanya di sini adalah binasalah ini depak ya. Versi depak, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi penguatan, takkid atau taukid. Tabbat yada abi lahabiu watab.
Jadi benar-benar tabat. Nah, tabat itu apa? At-tabu maknanya adalah kerugian dan kecelakaan. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelasin. Nah, kata ini teman-teman, ini adalah mengandung dua hal. Bisa jadi itu doa, ya artinya ya ini siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya tabat. Artinya apa? Semoga celaka terus deh. Kemudian ini juga pengkabaran, celaan juga dan berita bahwa nanti memang akan celaka Abu Lahab di neraka. Nah, dan ini teman-teman dalam tafsir Tahrir wa Tanwir itu dijelaskan dengan sangat indah. Artinya apa gini? Ini adalah balasan yang setimpal. Dan ini adalah menunjukkan pembelaan luar biasa Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan nabi kita. Ya, coba seandainya teman-teman Anda berada dalam posisi nabi kita saat ya, perhatikan yang mencela ini bukan orang jauh. Kalau bahasa kita, ya bahasa kita, orang yang benar-benar tahu kita, menuduh kita dusta, menuduh kita bohong, padahal jelas-jelas ya dia tahu bahwa kita nggak mungkin bohong. Ini adalah keluarga dekat, apalagi teman dekat, apalagi sahabat dekat. Bisa jadi ya, hanya karena iri, hanya karena dengki, atau ada permusuhan, ada kecentok sedikit, dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Sebagaimana Abu Lahab, ya, ia tahu benar bahwa Rasulullah SAW tidak berbohong sejak kecilnya, dia tahu. Tapi coba lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, dengan irinya, dengan dekinya, akhirnya ya saat itu langsung memproklamirkan ya musuh jadi musuh Nabi kita SAW. Dan coba bayangkan ketika jenengan ya dalam posisi beliau Nabi kita SAW berdakwah di perintah Allah ya, kemudian diikuti di belakangnya. Coba Anda berdakwah ngomong misalkan sederhana saja, jenengan bilang maaf anak saya ada dua di rumah. Kemudian ada paman kita ya di samping bohong ini, dia tukang bohong. Anaknya di rumah itu bukan dua, tapi 10. Kira-kira siapa yang dipercaya? Dia akan bingung. Ya, orang yang mendengar bingung, ini kan pamannya sendiri, dia lebih tahu. Wong pamannya aja mengatakan kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi saat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat ini dengan luar biasa. Ya, agar menguatkan Nabi kita SAW. Karena kondisinya memang ngedonkan sekali. Kalau bahasa kita itu yang ngedonkan sekali. Tapi ingat ini Nabi. Masya Allah, inilah perjuangan Nabi kita SAW. Tegarnya, ya luar biasa, sabarnya luar biasa. Hanya untuk nyelamatin kita. Beliau berdakwah siang malam, ya tujuannya adalah menyelamatkan umatnya. Nggak peduli siapapun yang nyerang, siapapun yang menghadang di depannya, beliau jalan terus. Kemudian tabat sendiri teman-teman itu berasal dari kata tabbaba yutabbibu ya tadbiban. Artinya apa? Bisa mencelakai, ya, bisa membuat rugi, bisa mengurangi hak. Ya. Nah, terus kenapa kok sampai di sini ya? Ini coba tabat yada, celaka bagi dua tangan Abu Lahab. Celaka atau kerugian yang besar ya pada dua tangan Abu Lahab. Tentunya kita berpikir, ada apa dengan dua tangannya Abu Lahab kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini? Kesalahan apa yang dibuat oleh tangannya Abu Lahab? Mungkin kita nggak selama ini nggak pernah berpikir ya, pokoknya baca tabat ya ada kedua tangan dah. Tapi mengapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan tabat ini dengan kedua tangannya Abu Lahab? Nah, inilah para ulama tafsir menjelaskan. Yang diantaranya ada Ibnu Asyur, kemudian eh, Ibnu Katsir juga menjelaskan beberapa riwayat ya. Jadi intinya kalau kita kumpulin tuh riwayatnya, yang pertama adalah Abu Lahab ini mengibaskan tangannya sebagai tanda meremehkan. Wallah alam ngibasin seperti apa yang jelas
Pokoknya kibasannya itu meremehkan sekali kepada Rasulullah SAW, sehingga apa? Membuat orang-orang ya berkesimpulan tadi, wong ini pamannya saja itu nganggap Muhammad kayak gini. Lalu kita gimana kan gitu? Pamannya lebih tahu karena orang terdekat. Masya Allah ya. Jadi tidak mesti orang terdekat itu bisa mengungkapkan dengan jujur siapa kita. Ya, kadang-kadang orang terdekat ketika ada iri, dengki segala macam gitu ya, akhirnya ya seperti Abu Lahab ini. Beda kayak pamannya yang lain. Terus siapa Abu Lahab? Ya, siapa Abu Lahab? Abu Lahab teman-teman ini adalah pamannya Nabi, ya, orang dekatnya Nabi, termasuk orang dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia Abu Lahab ini termasuk pembesar Quraisy saat itu. Tidak hanya Abu Lahabnya ya, istrinya juga termasuk sayyidahnya, pimpinan dan pembesarnya Quraisy saat itu. Istilahnya bahasa kita itu orang terhormat, orang terpandang, orang kaya, ya, semuanya didapat sama dia. Dua orang ini, yaitu Abu Lahab dan istri. Namanya adalah Abdul Uzza, ya, hambanya Al Uzza. Uzza ini kan dijadikan Tuhan ya, oleh orang-orang Quraisy. Ya, ini disandarkan dengan itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kunyahnya adalah Abu Utaibah atau Utbah ya, Abu Utbah. Dan kenapa kok dijuluki Abu Lahab? Abu Lahab itu kan Abu itu kan bapaknya. Lahab itu adalah gejolak api, yaitu jilatannya api. Nah, orang-orang menjuluki dengan Abu Lahab, kenapa? Karena di wajahnya itu memang ada warna merah. Warna merah. Di kedua pipinya itu ada warna merah. Sehingga disebut bapaknya api. Satu sisi kayak gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan, kenapa kok sampai seperti itu? Karena seringnya Abu Lahab ini marah, ya, memusuhi Nabi kita SAW. Ya, dan iri dengkinya itu luar biasa hebat. Sehingga sampai terlihat di wajahnya. Ya, ala kulihal, kenapa kok disebut Abu Lahab? Karena memang wajahnya itu ada warna merah-merah, ya seperti apa? Jilatan api atau gejolak. Nah, ini adalah contoh kerasnya Abu Lahab ya kepada Nabi kita SAW terutama di awal-awal dakwah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya. Saya ringkaskan karena waktunya kurang 15 menit. Intinya teman-teman, waktu itu ada seorang sahabat yaitu bernama Robi'ah bin Abad. Dulunya itu ia kafir ya, dulunya beliau kafir, kemudian masuk Islam, kemudian menceritakan situasi ketika Nabi SAW mulai dakwah di Bukit Sofa. Nah, beliau bercerita bahwa suatu ketika Nabi SAW di pasar itu menyeru kepada para kabilah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tuflihu, kamu akan beruntung. Wahai manusia, itu diucapkan terus oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW benar-benar mengetahui adanya azab yang pedih dan ingin menyelamatkan orang-orang agar apa? Agar tidak masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian manusia itu berkumpul. Ya. Manusia berkumpul. Nah, ketika manusia berkumpul, teman-teman, ini kayaknya terpotong ya. Ada hadis berikutnya. Singkat cerita, setelah berkumpul, ya Abu Lahab ini mengucapkan itu tadi. Setelah diketahui Abu Lahab, kemudian Abu Lahab mengucapkan tabban, celaka kamu pada seluruh harimu. Alihada, apakah dengan ini kamu jamak tanah, mengumpulkan kita? Setelah itu selesai, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, Abu Lahab itu selalu ngintili di belakang. Ya. Beliau menjelaskan, Robi'ah bin Abad ini menjelaskan, itu siapa? Oh, itu adalah Muhammad. Muhammad itu ini bertanya ya.
berkomunikasi dengan kaumnya waktu itu yang masih kafir, bertanya siapa itu, kemudian jelaskan itu Muhammad yang ngaku nabi, ya, ia ngaku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanya lagi lah, di belakangnya siapa itu yang bawa batu dan ngelempari? Oh, itu pamannya. Nah, kemudian yang ditanya menjawab, nah ini pamannya aja lebih paham ya tentang keadaan Muhammad. Ya, apalagi kita nggak paham dengan keadaannya Muhammad. Sampai seperti itu. Sehingga apa? Siksaan berat Abu Lahab inilah yang menyebabkan Abu Lahab ya menjadi musuh besar sampai diabadikan namanya di surat Tabbat Yada Abi Lahab. Kemudian teman-teman, di ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma dan tidaklah aghna akan mencukupi dia. Aghna anhu maluhu, hartanya. Jadi hartanya itu tidak akan menolong dia, tidak akan membantu dia, tidak akan mencukupi dia. Wa ma kasaba, dan apa-apa yang dia usahakan. Nah, kasaba di sini teman-teman, yang dimaksud disebutkan oleh para ulama tafsir itu bukan di apa Abu Lahab yang dia berusaha keras untuk merintangi dakwah, tapi bisa juga diartikan kayak gitu. Yang jelas kasaba ini oleh para ulama tafsir yaitu Aisyah, kemudian ada Mujahid atau Hasan, Ibnu Sirin, ya, bahwa yang dimaksud kasaba di sini adalah anak-anaknya Abu Lahab. Duh, apa sambungannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hartanya yang banyak itu dan anaknya nggak akan bisa melindungi dia? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa? Ada riwayat dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Ini kata Abu Lahab ya. Kalau seandainya apa yang diucapkan oleh ponaanku itu benar, ya, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah, maka akan cari perlindungan di hari kiamat, ya, minal adab, dari adab itu dengan duitku, ya, dan dengan anak-anakku. Masya Allah. Jadi dia menyombongkan uangnya dan anak-anaknya, bala tentaranya. Dan itu sering terjadi di Quraisy, ya. Memang itulah harta dan banyaknya pendukung, banyaknya anak itu adalah fitnah besar. Ya, dan ini dimulai dari Abu Lahab sendiri. Coba perhatikan, ambillah pelajaran dari Abu Lahab. Bagaimana sombongnya dia dengan hartanya. Bagaimana sombongnya dia dengan anak-anaknya. Ini jadi wanti-wanti bahasa kita. Jangan sampai kita terperosok sesuai dengan sama dengan Abu Lahab yang menyombongkan pasukan, menyombongkan pendukung, menyombongkan harta, bahkan menyombongkan anak-anak kita. Waliyadzubillah. Sehingga apa? Allah menurunkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian di ayat yang ketiga, sayasla naron dzatalah. Seakan yasla, ia akan bisa masuk, bisa dilemparkan, ya, naron, api, dzatalahab, yang memiliki apa? Jilatan api neraka. Yang itu sangat membakar, ya, dan sangat pedih. Yang memiliki bunga api yang besar. Ini adalah balasan bagi siapa? Bagi Abu Lahab. Sayasla naron dzatalah. Kemudian setelah Abu Lahab, ya, dijelaskan bagaimana kecelakaannya, bagaimana siksanya, kemudian dia akan masuk neraka, ya. Kesombongannya terhadap harta, kesombongannya terhadap keturunan itu percuma semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana peran istrinya. Wamro'atuhu, dan istri dia, hammalata, yaitu dia akan membawa, hammalah itu membawa, hammalatul Quran, ya, pembawa Al-Quran dalam hati itu hammalatul Quran. Ini hammalatal hatob. Hatob itu apa sih? Yaitu kayu bakar. Yang dengan kayu bakar itu teman-teman, nanti dia akan menambah api
yang disiksakan kepada Abu Lahab itu semakin besar. Kenapa kok seperti itu? Karena di dunia ya dia menjadi istri yang bukan mengajak kepada kebaikan, ya, sebagaimana Asia istri Fir'aun, sebagaimana para istri yang luar biasa yang solehah, malah dia mendorong kepada apa? Kesyirikan, mendorong kepada permusuhan yang lebih sengit kepada Rasulullah SAW. Nah, karena seperti itulah Allah siksa dia dengan membawa apa? Hatop, kayu bakar yang itu fi jidiha, yang dikalungkan di lehernya itu hablum, tali mim masad, yang terbuat dari masad. Nah, masad itu ya tadi gambarannya ya, yaitu tali yang itu sangat tajam. Kalau seandainya dikalungkan di leher itu bisa berdarah. Itu tali dunia. Apalagi ini adalah tali neraka di akhirat. Ini luar biasa. Makanya ini adalah kewaspadaan bagi kita bahwa terkadang ya istri itu mendorong suaminya itu bukan untuk kepada kebaikan, tapi mendukung kepada keburukan. Kalau itu terjadi, maka istrinya juga kena, suaminya akan terkena berkali-kali lipat. Nah, ada banyak faedah yang bisa kita ambil teman-teman dari beberapa hal ini. Ini saya ringkaskan dari Aisarut Tafasir. Yang pertama, ini adalah menjelaskan tentang celakanya Abu Lahab, dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan tipu daya yang dilakukan Abu Lahab. Coba Anda perhatikan bagaimana kisah yang tadi saya sebutkan. Betapa kerasnya Abu Lahab itu menipu orang-orang. Tapi apakah itu menghentikan dakwah Islam? Tidak. Yang ada teman-teman, ketika ada tipu daya itu, kita sendiri ini tetap jalan atau nyerah. Kalau kita menyerah, maka selesai. Tapi kalau kita jalan terus, maka tipu daya ini akan menghilang dengan sendiri. Dan kita akan diuji oleh Allah daya tahan kita, kesabaran kita untuk terus melangkah. Ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, la yughni al-mal. Duit itu dan juga anak-anak itu tidak akan bermanfaat untuk hamba sedikit pun. Untuk apa? Menghindarkan dari adab Allah. Apabila apa? Mengamalkan suatu keburukan, kemudian menjauhi apa yang diridhoi Allah, maka nggak akan berguna. Ya, harta anak-anak itu tidak akan berguna. Ya, sebagaimana Abu Lahab ya berbangga diri dengan hartanya, berbangga diri dengan anak-anaknya, berbangga diri dengan pendukungnya. Tapi ketika azab Allah datang, ya tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, haramnya mengganggu kaum mukminin. Ya, haramnya mengganggu kaum. Dari mana kita bisa ngambil? Coba perhatikan bagaimana kerasnya siksaan Abu Lahab mengganggu Rasulullah SAW, melempari batu, mengejek, ya, mengganggu dakwah, bahkan kehormatan kaum muslimin atau kehormatan Nabi kita dikoyak-koyak dengan cara apa? Menyebarkan berita yang tidak benar terkait Nabi kita SAW. Nah, ini sudah mengganggu, maka ini haram. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengembalikan dan menyiksa kembali sebagaimana Abu Lahab. Begitu juga istrinya, ya, istrinya juga sama, yaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa istrinya. Kenapa? Karena mendukung suaminya dan ikut ya membenci, ikut memusuhi Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kedekatan kedekatan nasab, tingginya nasab dengan Nabi SAW, dengan orang soleh, ya, itu tidak bisa menjamin kita selamat. Kenapa? Coba perhatikan Abu Lahab.
Abu Lahab ini adalah orang yang terdekat, orang yang dekat oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ternyata Allah siksa dia, Allah jadikan dia musuh. Ya, padahal itu dekat. Jadi nasab tidak bisa menjamin seseorang itu soleh. Begitu juga nasab tidak bisa menjamin kita masuk surga. Sebagaimana Abu Talib. Ya, Abu Talib melindungi Rasulullah SAW dengan seluruh upayanya. Tapi karena meninggalnya dalam keadaan masih kafir, maka Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan Abu Talib di neraka. Jadi tidak bisa kita menstandarkan ya nasab. Oh ini dekat nasabnya dengan Nabi. Oh berarti ini orang yang soleh, selalu soleh. Tidak. Kita lihat dulu. Yang menjadi ukuran itu bukan dekatnya nasab, tapi apa? Bagaimana pengamalan dan kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian faedah berikutnya teman-teman, coba perhatikan kedekatan dengan orang yang soleh. Ya, kalau tadi nasab, ya kan? Kalau ini dekat, oh saya dekat dengan orang soleh, oh saya dekat dengan ustadz, oh saya dekat dengan kiai, oh dekat dengan ini. Itu tidak menjamin kita bisa selamat dari siksa neraka. Apa maksudnya? Kita ketika berkumpul dengan orang soleh, tapi kita meniru teladan mereka, ya, kemudian kita istilahnya ngamalkan nasihat mereka, kita benar-benar tahu yang benar, kita jalankan yang benar, kita jauhi yang salah, maka kita aman. Ya, itu yang diharapkan. Tapi bisa jadi orang itu hanya dekat dan berkumpul dengan orang soleh saja, tapi dia tidak melakukan kesolehan, tidak membekas kesolehan dari orang yang soleh itu, bisa jadi. Maka kalau itu terjadi teman-teman, tidak akan selamat dari siksa neraka. Sebagaimana tadi Abu Lahab, betapa dekatnya Abu Lahab dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan keseharian mungkin bersama, ya, masa kecilnya, masa bersama terus, dekat sekali. Tapi ketika memusuhi Allah dan Rasulnya, ya maka ya dia akan dapat siksa. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini pentingnya memilih istri yang solehah. Kalau istri mungkin suami yang soleh. Kalau istri adalah istri yang soleh. Kenapa? Itu tadi. Kadang-kadang pasangan hidup kita ini kita berbuat salah, ya, dia malah mendukung kita meneruskan perbuatan salah, nggak ngingetin. Maka ini sama saja seperti apa? Nanti Ummu Jamil ngelemparin kayu bakar untuk menambah siksa kepada kita, siksa kepada Abu Lahab. Maka tentunya kita nggak ingin, ya, tidak ingin pasangan kita itu bertambah siksanya gara-gara kita. Begitu juga sebaliknya, kita nggak ingin pasangan kita menambah siksa. Karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah kita awal kalau belum nikah, itu benar-benar memilih pasangan yang benar. Pasangan yang soleh, pasangan yang soleha yang bisa memperbaiki kita. Atau kita bisa bersama-sama memperbaiki diri. Yang kedua, teman-teman, kita introspeksi. Ingat, sahabat yang baik, ya, pasangan yang baik itu bukan membiarkan begitu saja. Kalau membiarkan begitu saja tanpa nasihat, tanpa pengarahan, ya, maka itu sama saja menjerumuskan. Tapi sahabat yang baik, pasangan yang baik adalah ketika melihat sahabatnya terjatuh pada kesalahan atau dosa, atau pasangannya lagi terjatuh, lagi terprosok dosa, dia ingetin dengan cara yang baik. Maka itulah sahabat sejati. Bukan mengiyakan, bukan selalu membenarkan. Nah, ini pelajaran yang berharga dari surat Al-Masad yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu celaka benar-benar bagi kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab telah menyiksa, telah mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga semua orang yang menebarkan gangguan kepada kaum mukminin, maka dia terancam juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba.
ma'aghna anhu, tidak akan bisa mencukupi dia, nyelamatin dia, maluhu, duitnya, wa makasaba, dan juga anak-anaknya. Maksudnya apa? Jangan bersombong diri dengan harta kita yang kaya, ya, ataupun anak-anak kita yang banyak, atau pendukung, karena anak-anak itu selalu mendukung kita. Ya, jadi pendukung kita yang banyak, jangan percaya dengan itu. Jangan bangga dengan itu, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selana ronda talahab, maka Abu Lahab itu akan dilemparkan ke neraka yang memiliki kejulakan. Kemudian yang kedua, wamro'atuhu hammalatal hatab, wamro'atuhu, dan istrinya Abu Lahab adalah hammalata, yang membawa hatab, kayu bakar, fi jidiha, yang di lehernya ada hablum, tali mim masad, dari masad, yang ia akan membawa, ya, kayu yang berat di lehernya itu dengan masad yang menyakitkan, kemudian dilemparkan kayu itu kepada api neraka, sehingga api itu semakin besar menyiksa Abu Lahab. Dan ini pelajaran besar bagi kita, teman-teman. Hati-hati dalam melangkah, ya. Sahabat sejati tadi sudah sampaikan, adalah orang yang menasihati kita, yang tidak takut dicela, yang tidak selalu mengiyakan, tidak selalu mengenakkan, tapi selalu menasihati. Itulah sahabat sejati kita. Karena kita berjalan ke akhirat ini, teman-teman, banyak gangguan. Setan akan terus mengintai kita. Maka kita perlu teman-teman dan sahabat-sahabat yang bisa menasihati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah pada bulan depan ya kita bisa akan membahas surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr ini adalah sebenarnya sinyal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah diturunkan surat An-Nasr ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.